Jumat berkah. Maksudnya apa Ya. Mas Rian? Enggak sekarang. Video call-nya nanti. Ini masa pagi-pagi. Baru juga kita mulai udah pengen video call sama Dewi Persik katanya nanti video call-nya. Oh, fan call. Fan Mbak, call. sabar ya sayang, Sabar, ya, Nanti sabar. ya, nanti ya. Nanti kalau mau Oke. ditelepon lagi nanti Ya. di segmen 4. Tapi sekarang DM aja dulu nomor handphonenya berapa Betul, ya. nomor handphonenya berapa? Kok nomor handphonenya Kan udah telepon. Ya nanti yang lainnya juga kan kita kasih Iya. kesempatan biar adil masa dia doang. Oke, jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, Ya. buat Duda. Kok Duda? Ya para Duda Indonesia, hai Dud, dan juga para Hai, janda Dud. Duda Indonesia. Itu Hey dude. itu prioritas. Itu boleh kalau misalkan mau Hey, curhat atau pengen aku. Maksudnya centil banget loh hari Jumat ini. Maksudnya kenalan. Coba gimana? Kedipan matanya baru sekali ini loh. Kita 6 tahun live baru kali ini kita Iya baru kali ini main kedip mata loh. kedip mata Dan segala. bisa itu spontan ya. Uhuy. Sobat Ambiar di Jumat Berkah ini ya Sobat Ambiar kita berharap nanti Sobat Ambiar di Sabtu Minggunya bisa kumpul sama keluarga. Kalau sibuk kerja Betul. nggak apa-apa, it's Ya. okay. Cari uang jangan lupa. Tapi percuma kalau misalnya cari uang tapi nggak tahu harus berbagi sama siapa. Betul. Nah, Ya kan? ini Jumat berkah. Jadi berbagilah dengan orang terdekat terlebih dahulu baru orang lain. Benar. Untuk itu Dewi Persik silakan yang jadi tetangganya di rumahnya akan bagi-bagi apa? Oh selalu aku sama nenek. Oh. Sama nenek, tetangga-tetangga aku itu selalu. Ini juga bintang tamu kita yang pertama. Ini pasangan suami istri lagi happy banget ya. Ya. Katanya suaminya karena istrinya lagi hamil berbeda dua, suaminya akan bagi-bagi uang 10 juta rupiah buat Sobat Ambiar. Wow. Emang iya. Jadi istrinya hamil, ini coachnya aku loh. Coach. Yang ngajarin komedi. Oh, suaminya. Suaminya. Coba ya, kita akan bagikan di pagi-pagi Ambiar ini dia Ate dan juga Alisa. Alisa, cantik banget silakan. Masya Allah, Alisa. Ate. Ate berhasil. Bikin hamil anak Iya. orang. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Jalan 7 bulan. 7 bulan. Allah. Baby Mual-mual shower nggak? time. Gara-gara? Suami. Pasti kan adanya. Ada mual-mual gitu nggak? Ada ngidam nggak? Ngidam ada beberapa. Nanti kita tanyakan ya, Ya. katanya lagi hamil 7 bulan tuh. Selamat ya. Selama ini katanya yang ngidam itu ternyata suaminya. Aduh, nih suaminya emang aneh. Oh, iya. Ate sama Alisa kami ucapkan. Oh, iya, Ding. Terima kasih. Lihat kebahagiaan Ate dan Alisa, anak pertama sudah 7 bulan di dalam kandungan. Kayaknya berjalan cepet banget ya. Kalian tuh di sini pagi-pagi Ambiar sebelum menikah. Betul. Ya kan Masih udah dia bujang. lagi bujang. Masih pacaran. Pacaran Selesainya lama. nikah. Alisa. Dan sekarang hamil istri. Kamu tuh kita apresiasi kamu kuat banget loh. Gara-gara hamil. Menghadapi dia. Bukan hidup sama kamu. Emang berapa bulan tadi sayang? Mau tuh. Mau ke 7. Berarti mau itu ya Pak kayak Baby tasyakuran shower. itu baby Ya shower. benar. Udah ketahuan belum Udah sih? ketahuan berarti jenis kelamin. Ya alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Boleh kasih tahu nggak? Rahasia dulu aja lah. Oh nanti mau dibikin masih acara. belum. Iya, enggak juga sih. Ah. Udah langsung aja. Ate Junior. Cowok. Soalnya pas di USG ternyata pakai topi juga dia. Aduh, Pakai ya. topi juga. Teh, istri gimana selama kehamilan perubahannya apa selain perutnya, selain fisiknya, tapi maksudnya itu kan hal yang biasa, tapi karakter, sifat jadi makin manja. Ada yang berubah gak? Manja pasti karena udah 7 bulan ini juga nggak nongkrong jadinya. Maksudnya Karena dia nggak bisa jauh-jauh katanya harus. ya sebenarnya deket-deket. nggak hamil pun juga suami nggak suka ya kalau nongkrong-nongkrong. Iya bener, kenapa lu harus Iya, nongkrong-nongkrong kenapa loh? harus nongkrong? Enak aja ya kan? Ya sekarang udah ada alasannya. Aku hamil ditinggal-tinggal begitu. Jadi langsung pulang. Langsung pulang. Nanti kalau dulu cari alasan lagi saya nanti kalau udah lahiran. Iya, alasannya apa ya? Ini baby gimana ini? Soalnya maunya papahnya gitu. Iya, bayinya pengennya ada papanya. Saya sama papanya gitu ya. Oh, benar. Apa? Pegang dulu. Kenapa? Duh ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad dah. Amin. Biar ketularan juga sama sobat Ambiar yang lagi Ya tolong ya nanti siapa yang mau hamilin saya. kehamilan. Ya suami kamu lah, calon suami kamu. Iya nanti. belum lahir aja udah tos-tosan tadi sama Dewi Persik deh. Udah selesai. Berkah kau nak. Gimana suami menjaga kamu selama masa kehamilan selain dia udah jarang nongkrong sekarang? Ceritain yang baik-baiknya. Sekarang jadi lebih perhatian sih. Lebih perhatian. Oh dulu jadi nggak perhatian. Kurang. Oh kurang.
Kayak, berarti kalau kurang tuh maksudnya kayak gimana? Biar berantem ntar. Jangan dong orang Jangan dong. Enggak, dulu udah pas perhatiannya, cuman sekarang lebih lagi. Masya Allah, gitu Misalnya? dong Teh. Misalnya kayak aku gerak sedikit, kenapa sayang gitu. Bisa Lu segitunya lu. Wih, sekarang mah udah posesif sekarang. Posesif. Apalagi? Udah sih itu doang. Ya kayak dia Ingetin agak minum ngeluh-ngeluh vitamin. dikit, sakit yang dikit tuh paling langsung. buaya ketawa ngeliatnya. Jadi kayak wah ada kenapa-kenapa ketakutan. Ya takut. Apalagi kan kalau kamarnya kan di lantai 2, jadi sekarang kayaknya di bawah aja deh kalau naik. Karena naik turun. Iya, dia kalau naik tangga itu udah kayak mau naik gunung rasanya. Ya karena berat. Capek banget yang sampai disewain porter waktu itu. Lo pikir beneran naik gunung. Ngidam ada. Ngidam. Ngidam nggak ada yang spesifik, cuman yang pas itu aku pengen disetirin Ate pakai mobil manual. Iya. Aneh banget ya kan selama ini kan matic. Dia pengen yang manual karena biar ada gini-gininya. Misalnya pinjam mobil siapa? Udah belum ada, tapi waktu itu pengen nyewa truk ya. Cuman Gak mungkin dong. SIM B1-nya lo belum ada. Sobat Abi hari ini kita mau kasih lihat ngidamnya Alisa. Iya. Alisa istri Ate Komika ngidam minta disetirin pakai mobil manual. Mungkin mau jadi pembalap. Tapi itu lucu sih. Itu lucu. pembalap Bisa kali. jadi kembali. Apa? Pakai angkot lo. Angkot. Pakai mobil 2 pintu. Angkot, bener. Enggak, 3 pintu 20 jendela, bus kota. Lu mobil siapa tuh akhirnya? Punya manual lo? Oh nggak ada manual. Jadi akhirnya? Lagi nyari-nyari nanti. Oh belum kesampean? Belum sampean. Kasihan lu nanti ngiler anaknya kalau udah lahir. Gitu. Iya, jadi dia keluar apa Wah, namanya? lucu banget. Apa? Ngiler. Ngiler. Gitu ya beneran itu ya? Alisa kenapa harus mobil Kenapa manual? mobil manual? Nggak tahu, kayak pengen aja ngelihat itu Ate kayak gitu. Dia kayaknya karena nonton ini film-film Fast Furious gitu. Jadi pengen ngeliat suami kayak gitu? Iya, Oh. Pembalap. aneh ya. Ngidamnya apa lagi selain itu? Nggak ada ya ngidamnya. Ngidam beli apa kek? Beli perhiasan, Makanan. beli berlian, beli apa gitu. Nah kalau itu saya ingetin jangan ya yang kata saya. Tapi aku udah kirim-kirim sih di TikTok kan. Oh, udah kirim-kirim. Ini deh, gitu. Oh, kirim apa sayang? Kirim apa? Cincin. Oh, cincin tuh. cincin lagi. Cincin lu Ate. Siap, aman. Kan lumayan pulang dari pagi-pagi ambil lu gede beliin langsung. Iya, lo iya, bisa langsung ya. lo. 30 gram Gak mah. usah digituin. Gak usah diukur-ukur ya. Itu ngidam yang belum diturutin, pengen ngelihat suami nyetir pakai mobil manual. Ada ngidam apa lagi yang mungkin Nggak ada. Kalau makanan dia setiap hari dia alhamdulillah jadi nutrisinya ada. Oh, makanan apa biasanya makannya? Beda-beda sih, cuman daging gitu-gitu sih. Oh iya. makanan Ate pelet lo makan juga nggak? Ternyata. Tapi ini di keluarga lo ini apakah buat orang tua ya, cucu pertama atau cucu yang keberapa? Oh enggak, kalau di keluarganya Alisa emang cucu pertama. Kalau di keluarga gue udah yang ketiga. Berarti gimana keluarga kamu tuh untuk ketemu sama calon baby yang sebentar lagi hitungan bulan akan segera menjadi cucu pertama buat keluarga kamu? Ya happy sih bunda, Happy papa. ya? heeh. Pas dikabarin papa sampai nangis sedikit. Karena keinjek waktu itu ya. Enggak. Bukan karena keinjek, karena iya bapaknya Ate. Tapi pas di USG untungnya mirip Alisa. Emang udah kelihatan ya? Katanya kan kelihatan Kata dokternya, mancung iya, gitu. mirip Untung nggak kayak bapaknya ya. Oh 6 bulan tuh USG muka udah kelihatan ya? Aku nggak tahu loh. Iya udah kata dokternya sih. Oh, iya. Canggih sekarang. Dagunya kayak ibunya gitu Jadi ya. katanya Hidungnya sih katanya. Hidungnya. Hasilnya, untungnya hidungnya bener. menurut USG hasilnya seperti Mirip ibunya kan. semua bilang alhamdulillah. Tapi bukannya memang kalau anak laki-laki tuh lebih mirip ke ibunya Iya, betul ya, gitu Kalau ya. perempuan biasanya Rata-rata ke bapaknya. Alisa, kita mau kasih lihat ini suami kamu jadi super perhatian banget sama kamu. Pasti ada maunya. Selama hamil Alisa, istri Ate Komika larang dirinya nongkrong. Alisa 24 jam harus bareng. Mesti banget 24 jam. Enggak, aku nggak pernah ngelarang Ate nongkrong, cuman dianya kesadaran diri dia aja sendiri. Ya kayak lagi nongkrong udah ditanya pulang jam berapa gitu kan kode ya. Cuman tanya. Ya, tapi 17 kali nanyanya. Jadi. Kan gimana ya? Iya. Tapi temen-temen tuh gimana sekarang biasanya nongkrong, sekarang pulang cepet, istri nanyain kapan pulang. Alhamdulillah pas udah tahu istri hamil ngerti mereka. Malah sekarang itu mereka pada sibuk nyaranin nama anak katanya. Nama anak udah disiapin? Nah ini lagi nyari-nyari itu. Oh, jadi belum dapat. Belum dapet ya. Iya. Perpaduan. Dari Al-Qur'an dong ngambilnya. Oh betul ya dari itu ya. Atau ada satu nama bagus banget. Apa? Coba, Karen Delano.
Kenapa Berarti jadi nama gue? Pakai nama dia. baru lahir rambutnya udah pirang. Rambutnya udah mangkok. Iya. Tapi zaman sekarang tuh nama wah udah mulai ya kan cari dari Betul, segala macam betul. buku artis pokoknya punya arti yang bagus. Cuma rata-rata kesian guru SD zaman sekarang kalau ngabsenin nama muridnya namanya susah-susah. Iya. Ya kan? Kayak Alvaro, Kenzo gitu-gitu ya. Kalian kepikiran untuk nama yang sekarang gen Kalau aku cewek Gen nanti Alpha. namanya Aurora. Aurora. Oh, Aurora Persik. Aurora Persik. Gak pakai persik lagi. ya kan biar Emang kenapa? Tapi Teh kita salut sama kalian berdua. Soalnya nih sekarang udah mereka ada JR-nya, ada rehearsal, Ya. latihan ketika sudah punya Punya anak. Betul. Gitu ya. Kita lihat kontennya seperti apa. Lucu banget sih kalian berdua kayak gitu ya. Seru. Ya sabar ya sayangnya, sabar. sabar. Selain periksa ke dokter kandungan, nggak mau periksa ke psikolog? Ke gua deh nanti Seru ya. deh ya di Apa? JR Ke gitu. gua nanti. Apanya tuh? Tapi kalau misalkan lu ada apa-apa masalah rumah tangga ke gua. Langsung. Bakalan baikan itu kalau ada masalah. Pasti. Jangan minta nasihat ke orang-orang yang sama-sama tersesat. Tapi dia juga udah latihan kan? Iya. Kemarin Kan dia latihan kan? Aku latihan. Latihan apa? Latihan pernikahan. Iya. Ya kemarin 3 itu latihan semua. Oh, jadi ya. Semuanya latihan. Makanya kalau gagal-gagal biasa namanya latihan. Persiapan menyambut kelahiran. Udah nyiapin apa aja? Nah, ini katanya disaranin pas di 7 bulan tuh nyiapin semuanya. Jadi pamali gitu? Pamali Iya, katanya. Oh. Jadi semuanya baju-baju segala macem ya. Peralatan-peralatan babynya. Jadi sama sekali belum ada yang Belum ada dipersiapkan. persiapkan. Tapi Karena udah memang nggak boleh searching-searching. sih. Memang Iya, Emang nggak boleh ya? pamali, Kalau ya. beli belum, kalau lihat-lihat Iya. udah. Udah. Dan sembari nunggu-nunggu itu mau beli, endorse masuk dong gitu. Coba tahu. Iya benar. Namanya rezeki. Iya, iya, Rezeki iya. anak. Benar. Berarti belum ada sambutan untuk nanti pas lahiran. Paling pas umur 9 bulan hamilnya baru ya kamu siapin. 7 bulan 7 bulan biasa. 7 bulan 7 biasa. bulan Bulan baru lah, boleh? lewat Baru dari boleh. 7 bulan. Melahirkannya mau di mana? Udah ada ya, udah ada rumah Di sakit. Jakarta Di maksudnya? Jakarta, enggak di Tangerang. Maksudnya Jakarta. Itu Jakarta. Jakarta Puri Barat. itu Jakarta. Di mana? Jakarta Barat. Oh, itu Jakarta Oh, iya. Barat. Oh, Jakarta Barat berarti. Berarti yang dokternya cewek ya? Cewek. Iyalah. Tapi udah ada kepikiran oke mau normal atau sesar itu kan pilihan ya. Iya. Maksudnya ada orang yang memang tidak ada masalah sekalipun yang memang pilihannya pengen sesar aja dan Nanti itu sesar fine. aja lah. Kamu pengen sesar. Iya. Kalau kamu Alisa? Aku pengen coba normal dulu sih kalau nggak ada kendala apa-apa insya Allah. Bisa gitu. dong. Bisa ya. Mudah-mudahan ya. Pokoknya sehat-sehat terus buat kamu. Yang paling penting itu kondisi Bener pikiran. ibunya. Ya lu harus bener-bener mental ibunya lu Makanya harus Ante jangan macam-macam. Saya jaga. Iya. Ini dong, jaga dia. Ini seorang Kalau wanita. habis kerja langsung pulang. Gitu teh. Jangan kayak kemarin Apa? kita. Apa? Habis kerja kemana dulu? Apa kemana? Ate dan juga Lisa, kita mengajaki mereka berdua untuk bermain dalam At least Cetas. Ate dulu sebagai Apa kepala itu? keluarga, at least Cetas, silakan. Oh langsung. Ya, At least aku kalau kayak mana sih at least itu? At least. at least. Oh, Paling at enggak- least Paling enggak aku kalau apa bangun tidur. at least paling enggak kalau kamu nongkrong aku enggak chat cetas. Lisa, lawan. Cecet perempuan lain maksudnya. At least aku nggak alasan nongkrong buat ngerokok. Tas. Lu nggak boleh istri hamil. Ya makanya nongkrong biar rokoknya jauh. Bajunya nempel asapnya ke Nah, gue setiap pulang baju gua langsung gue buang. Emang iya. Emang banyak banget baju lo. Habis Alhamdulillah lagi baru. sekarang. Iya. Sisa ini doang. Kesehatan kehamilan. Betul. Kan Ayo Teh. Apa lagi ya? at least Tas. Oh, at least aku kalau tidur nggak ngorok cetas. Ngorok dia. Kamu ngorok. Tapi kan yang tahu kan yang tahu gue iya. Iya orang ngorok mana sadar dia ngorok ya? Betul. Oh, jadi dia ngorok, istri kamu ngorok. Dia sekarang ngorok dia. Sekarang kan Oh, iya. karena bertambah Nah berat kayaknya gara-gara itu deh dia ngorok deh. Dia gini. Oh, Ngorok itu bukan aib ya, padahal ngorok bukan aib loh. Itu normal. Normal loh itu. Normal, Karen aja nggak tidur dia ngorok. Silakan buat Alisa. At least aku kalau malam-malam nggak ganggu orang tidur karena teriak nonton bola. Cetas. Ya. jadi kalau nonton jangan ganggu. Jangan. Kasihan ibaratnya nih Allah itu lagi nyiptain hidung, nyiptain kangen. Kamu gitu langsung gak jadi lagi Allah mau ciptainnya. Enggak lah. Gara-gara teriak. Emang kayak gitu kalau orang hamil tuh kalau tidur jangan diganggu-ganggu biarin kasihan.
biar penyempurnaannya itu jadi bagus. Masya Allah, dokter kandungan. Terima kasih infonya ya. Oke, buat Ate saya lagi. Oh sekali lagi nih. Apalagi dia? Oh, at least aku kalau bersin enggak 4 kali cetas. Dia kalau bersin harus 4 kali. Langsung 4 kali gitu. Cek. Lagi hitung itu. Kok 3 tumben? Ada terakhir nih. 4. Oh. Dia bersin 4 kali pasti sehari. Oke, terakhir silakan Alisa. Terakhir, At least. at least aku ngorok cuman gara-gara hamil cetas. Oh masih tetap Tetap loh. Gue dari awal, kalau gue dari awal. Lumayan istri sendiri pakai di roasting. Iya loh. Yang lain dong roasting. Tapi kemarin dia hebat loh. Apa tuh? Ngerosting Berani siapa? Merosting Fedi Nuril. Betul. Lu gimana perasaannya untuk mempersiapkan bahan roastingan bagi Fedi Nuril? Ya itu riset dulu, biasanya riset. Terus ketemu sama Fedi Nuril sekali, cuman izin ada batasan nggak ada, sikat. Takut gak tapi sebenarnya? Sebenarnya bukan takut, lebih ke takut menyinggung fans-fansnya lebih takutnya. Kan Fedi Nuril kalau di Twitter kan Oh iya. di X dia agak Oh iya, ya bersuara dia. Coba kita lihat roastingan Ate untuk seorang Fedi Nuril. Ya Allah, emang aku nggak salah nyari coach ya. Itu responnya Fedi Nuril. Saat itu ada Fedi Nurilnya. Ya dia sebelah pasti di panggung juga dia. Responnya gimana? Respon Fedi Nuril aman, yang nggak aman Panji. Bang Panji agak pusing tuh, ya ampun politik lagi gitu. Nah, Ate kalau misalnya roasting atau bawain materi untuk stand up komedi yang berbau politik, Ya. Nggak takut apalagi sampai sebut-sebut nama Bapak Anies tadi. Emang nggak takut bawa-bawa nama Bapak Anies? Karena ada Pak Aniesnya hadir. kalau Pak Aniesnya nggak ada, Nah, nggak boleh. Oh. Ngomong anak abah aja gitu. Karena kebetulan pas lagi stand up itu Pak Anies baru masuk. Jadi agak ke distract tuh penonton sebenarnya. Jadi pas penonton udah ke distract, langsung switch materi ke arah Pak Anies. lu paling takut pernah atau ngerasa paling deg-degan ketika merosting siapa? Itu sebenarnya pejabat-pejabat sebenarnya. Waktu itu pernah Pak Ganjar. Pak Ganjar. Di depan pendukungnya gitu. Takutnya kan kalau roasting kan nggak mungkin muji kan. Muji kan buzzer ya jadinya ya. Jadi kayak ngerosting di depan, ternyata pendukungnya malah happy kalau Pak Ganjar di roasting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa lagi yang berkesan buat lo politikus yang pernah lo roasting? Ya udah cuma Pak Ganjar sama Pak Anies pernah, sama Caimin. Kalau artis, Kalau artis waktu itu ya Fedi Nuril juga siapa lagi? gitu. Dewi Raffi Persik Ahmad pernah. Raffi Ahmad pernah, Dewi Persik. Pernah. Pernah ya Mami ya? Ya kalau kita ngelawak bareng. Ya. Ada satu yang kita bakal tantangin lo buat roasting. Apa itu? Mertua lo, berani nggak? Jangan. Atau istri. Kalau istri jangan. Karena pernah waktu itu ngerosting. Terus akhirnya Ya, di rumah 2 hari nggak ditegur. Alisa, tapi Dua hari tidur di luar. Alisa, ketika suami kamu akan tampil dan kamu tahu bahwa dia akan merosting entah public figure atau politikus Ataupun, deh. Kamu tuh politik. gimana perasaannya? Apakah deg-degan atau memang sudah terbiasa? Agak deg-degan sih, cuman kan dia pasti kombut dulu, maksudnya kombut sama teman-temannya, sama aku juga kombut. Sharing Jadi materi kayak, maksudnya. Oh, sharing ke kamu juga. sharing gimana gitu ya. Banyak minta nggak tanggapan. materi yang sebetulnya udah dia siapkan terus kamu bilang yang ini kayaknya jangan deh. Ada sih beberapa. Ada. kayak- Boleh disebutkan sekarang? Kamu sebagai istri suka ketar-ketir nggak? Misalkan suami lagi ngerosting gitu terus tiba-tiba setelahnya ada masalah. Iya sih, apalagi Iyalah, pasti. dia kan deket banget sama hal-hal kayak gitu ya, jadi kayak takut banget, apalagi sekarang lagi hamil. Jadi agak Lu jangan kasih ditantang. beban terus lah istri lu, jadi Iya. biar nggak kepikiran. Iya benar, karena pikiran takutnya. Iya. Tapi selamat ya Alisa ya. Selamat ya, Ini sayang. bulan ke-6 mau ke-7, tinggal kurang lebih 2 bulan setengah. Nanti udah kelahiran, datang lagi ke sini bawa babynya. Amin. Sehat-sehat buat kamu dan juga Sehat, babynya. terima Kita kasih. bersaat lagi tetap di Pagi Bagi Amber. Kamu, terima kasih telah menjadi Tuhan. Pagi ambiar, nonton ambiar, geger. Pagi ambiar, geger. Dan gue lagi bayangin kalau lo punya anak, nanti anak lo bakal diajarin. Lu ganti celana ya? Enggak, dari tadi juga warnanya begini. Iya ganti celana. Ganti celana. Enggak, dari tadi begini. Kenapa sih Terus? Kak, lu ganti celana Kenapa mulu? lo tiba-tiba jadi putih? Kenapa emang enggak? Tadi Emang coklat tadi ini resleting juga beneran kan? tuh. Dari tadi resleting buka, ini buka lagi. Ya, Kenapa lo nggak bayangin? Net. Lo nggak bayangin gue? kalau lo punya anak, Ya lo nggak bayangin gue apa? Lagi belajar. gue ngebayangin lo punya anak, nanti anak lo bakal lo ajarin apa? Oh gue? Oh enggak sih. Desain, gambar. Oh,
gambar. Kalau gue Kalau gambar. kamu nanti punya anak lagi, Ya. ya anak kecil nih berarti kan diarahin, kamu Ya. ngajarin dia apa? Hafiz Quran. Masya Allah, adem banget dengernya ya. Ih, Kalau Ria, Iya, kan anakku satu Kalau Ria? udah, Gabriel udah. aku punya anak, Jadi pangkas rambut. enggak lah. apa? Aku ajarin apa? Punya barbershop Apa? tutup. Aku ajarin ngomongin orang. Oh iya. Jangan kayak gitu. Afirmasi loh ini Jumat Ngomongin orang yang baik-baik, ambil hikmahnya gitu. Maksud jangan dipotong dulu. Bintang tamu yang satu ini juga ngajarin anaknya buat melakukan hal Atut yang dia sama ujung-ujungnya. sepertinya. Nyanyi dan juga nari. Benar, Yes. ini dia Angel, Cherry Bell dan Mirabel. Angel. Benar. Angel Cherry Bell. Coba mendekati hatimu. Mirabel namanya. Mirabel. Jadi panggilannya apa? Abel. Abel. Kayak anak Abel rambutnya bagus banget. ih. Abel. Abel umur berapa sih Abel? Sekarang Abel umur berapa sayang? 10 tahun. Katanya pengen kayak mamanya ya, pengen jadi anggota girl band ya. Nanti gabung sama Dua Serigala. Salah dong kak, itu gini. Ya Angel dan Oke. juga Abel kami ucapkan Oh ya, terima kasih. Juga. Sayang. Abel pengen ikutin jejak langkah mamanya. Iya dong. Dunia hiburan, ngedance. Banget ngedance ya. Iya loh. Emang bener? Sejak kapan sih Abel mulai suka dance sayang? Dari kapan, Bel? 7 nyampe enggak ya? 7. Dari kecil sebenarnya Dari itu kecil, kalau di YouTube suka aku lihat tuh ada video dia ikutin dance. Kalau dulu kan masih Bareng-bareng. masih kayak asal-asal, pokoknya dia joget-joget gitu dari umur 2 kayaknya. Tapi aku lesin dance udah 3 tahun. 7 malah ya. 3 tahun iya, dari umur 7 Makanya sekarang umur makin 10. luas gitu gerakannya. Iya. Abel emang pengen jadi girl band gitu. Atau lo aja? Atau mau solo aja? Nyanyi sendiri. Mau yang rame-rame atau sendiri? Sendiri. Rame-rame kayaknya. Ya, rame-rame. Rame-rame. Dia agak introvert ya, jadi maunya rame-rame ya. Belum. Tuh masih umur Usia berapa? Masih 10 tahun. Abel kalau dulu ngelihat mama nyanyi sama ngedance di TV sama temen-temennya mami Cherry Bell itu, Abel ngelihatnya gimana? Keren. 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 Oh. Abel suka ngeliatin nggak video-video mama yang dulu? Enggak. Nggak dikasih tahu sama mami. Enggak. Narsis banget ya, lihat nih mami, enggak gitu kak. Lah kenapa emang? Enggak. Kalau aku sayang ini mama. Ini kamu harus kayak begini. Tapi kalau papinya gimana? Papinya kenapa tuh kak? Papinya mendukung atau dia kayak ngebebasin ya udah Abel mau ngapain pilih aja apa? sekarang? Dukung-dukung aja sih, soalnya papinya juga dulu breakdance kan. Oh. Ya, jadi mendukung. Kamu ketemu sama papinya Abel dulu di mana? Papinya udah kenal dari sebelum Cherry Bell. Sebelum Cherry Iya, Bell? biasa kalau aku lomba dance, papanya jadi jurinya. Berawalnya tuh dari situ. Berawalnya dari situ. Pantesan Abel sekarang nurunin jago ngedance. Betul, karena lihat contoh kali ya di rumah ya kak, jadi akhirnya ngikut-ngikut juga. Kalau ngajarin Abel di rumah, menurut kamu Abel ini tipikal yang gampang untuk ngikutin gerakan, gampang Hafal nempel, nggak? cepat hafal apa gitu? Iya, sekarang kan udah les tuh dance, jadi sekarang lebih cepet hafal koreonya. Ini kayak cuma 1 menit doang lah yang lagu. Langsung tuh. Langsung. Hebat ya. Aku ajarin langsung praktek langsung bisa. Jadi dia. kepengen tahu ya kayak gimana sih kalau mereka ngedance berdua ya. Ntar kita lihat yang ngedance seperti apa boleh ya. Tapi sebelumnya kita juga punya momen antara ibu dan juga anak ini yang Lagi suka ngedance bareng. ngedance bareng, bikin konten-konten. Lentur banget. Luas. Lenturan dia kak Dia lebih sekarang. powerful kamu Iya, loh. harusnya narinya sama KDP aja lah. Iya, sama Tante Devi. Seru deh. Itu kalau gerakan gitu lebih sering kamu yang ngajarin koreografinya atau mami? memang ada coachnya? Ada coachnya. Ada coachnya. Aku belajar sama dia sekarang. Kalau di tempat lesnya itu kan cover-cover K-pop dance Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi kayak ajarin mami dong gimana itu caranya. Abel, menurut Abel siapa yang lebih pinter ngedance sekarang ini? Kamu atau mami? Nggak tahu, soalnya kan mami artis. Kalau dance
kekinian Gen Z atau K-pop itu dia lebih jago. Tapi kalau gerakan Cherry Bell tetap saya sudah 15 tahun ya. Kan Cherry Ya, Bell. tetap lulusan saya. Tapi kalau bikin konten-konten gitu kan kalau misalnya ngelihat contohnya dari media sosial, nah itu tuh yang ngajak bikin konten duluan siapa? Abel kah atau kamu yang Mix sih. Kadang aku, kadang dia, tapi banyak kan emang dia. Ya kayak ini bikin ini yuk gitu. dia ngajakin juga? Iya. Termasuk dia ngajarin maminya untuk Iya. dance seperti apa. Ini kita mau lihat anaknya yang jadi gurunya. Diajarin, Mama. Coba ajarin kita. Coba sama mama. Coba gimana? Yang gumpala aja. Ya. Siap ya, coba. Abel maju, Coba. Angel juga maju. Oke. Kita mau lihat gerakannya kedua ibu dan anak ini seperti apa. Iya, aduh. Kompak apa nggak siap ya? Musik, Abel dan Lagu apa yang dari mami DP. Ayo. ajarin 1 menit ajarin Oke. mami DP. 1 menit. Siap. Ayo pakai waktu, pakai timer. One. Dewi. Kakinya naik ya. Tuh. Kedua. Oke. Kanan Ke kanan dulu. juga. Tuh. Kanan. Kanan. Oh, kanan. Gimana Bener. sih? Kanan. Kanan. Set. Kanan dulu. Tuh gini. Ke kanan. 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 Gue sukanya main kiri soalnya, yuk. Nah, abis itu baru kiri. Kiri, lompat kiri. Oh, lompat kiri. Terus. Oke, terus sekali lagi, set, tengah. Tengah. Oh, tengah. Oke. Gampang begitu mah aku juga bisa. Ayo, Kak. Ayo. 1, 3. Oh iya, betul. Set. Tunggu. Coba disorot dulu mukanya Rian gimana coba. Coba. Mukanya imut banget kayak Cherry Bell. aja. Coba siap bareng-bareng semuanya ya. Let's go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini. Abel. Bisa Kak, Gerak yang tadi itu yang bumbala itu loh. Susah banget. Om jadi host infotainment aja deh Bel. Oh gitu Bel. Nah, lucu banget, seneng Tapi banget. jago loh kamu loh. Aduh, aku jadi kepengen anak cewek. Ini kalau ada Cherry Bell, kalau misalnya dia terlahir di era Cherry Bell, mungkin dia yang masuk Cherry Bell. Bisa ya, saya nggak kepilih kayaknya. Ya. Tapi Angel, anak-anak dari Cherry Bell ya maksudnya mereka udah punya anak tuh kadang suka ngumpul bareng gak kayak kamu sama siapa? Masih reuni gitu. Iya, ya. sekarang Anak-anaknya ngedance reuni. Betul, sama anak-anak juga. Jadi anak-anaknya bareng-bareng ke playground gitu. Oh, seru. Coba kita mau kasih lihat dulu. Ini komentar ngelihat keseruan dan juga kekompakan Abel dan juga Angel maminya. Ini kakak adik ya, kayak seumuran dan sama-sama cantik. Wow. Dibilang adik kakak pun saya percaya. Ini ibu anak apakah kakak adik gemes gen milenial serasa nostalgia gemes banget. Kok malah kayak adik sama kakak ya, Kak Angel awet muda banget. Makasih loh. Enak banget jadi Abel, emaknya personil Cherry Bell. Udah kayak kakak adik aja Ci Angel sama Abel. Jel, tapi banyak gak orang ya yang misalnya mereka besar di era kamu sebagai seorang anggota Cherry Bell terus kayak ngeliat kamu berdua sama Abel, oh ini anaknya kayak. Iya, kayak wah udah gede ya, berarti kita udah tua katanya. Karena dulu dia kan itu waktu dulu aku SMP, SD apa, sekarang aku juga udah nikah gitu. Jadi kita bertumbuh bersama gitu loh. Tapi ini kayaknya kalau dibilang kakak adik aku yang seneng, dia yang sedih. Emang gue setua itu ya katanya. Tapi memang mirip banget ya. Tapi nah ini balik lagi sama anak-anaknya dari member Cherry Bell. Kepikiran gak sih untuk bikin misalnya Cherry Bell 2.0 atau Cherry Bell Junior gitu? Kalau itu belum sih kayak, kebetulan anak-anaknya juga banyak kan cowok. Cowok, Charlie 2 cowok, aku 1 lagi cowok. Kezia cowoknya 2, jadi ceweknya kayak cuma ada 3. Atau mungkin cari personil yang lain, bukan dari anak-anak Cherry Bell. Oh, bisa jadi nanti ya. Tapi kalau misalnya buat Abel sendiri, apakah pernah ikut kompetisi, dance, Dance. atau misalnya Bernyanyi, perform? Perform aja sih, biasa di tempat lesnya ya Bel ya. Iya.
Ada perform juga Kak. Oh. Abel Kamu juga emang, perform ya Abel ya juga sama. Betul. Abel emang Tadi aku pingin lihat dong yang tadi dia gini. yang mana tuh? Oh, Apa tuh? Pelit, apa tuh? Kopro. Dia ikut gimnastik juga Kak. Jadi kalau lentur lebih lenturan dia. Dia lentur Coba, banget coba sih. gimana? Yang mana sih? Kita lihat coba. Yang Tapi bajunya harus masuk dulu ke Iya. dalam. ini pakai Oh pakai, oke. pakai. Ih, oke sayang. Kamu ayo, berani coba. sayang? Berani. Karena anak Satu, gimnastik nih kamu mulai. biasanya jago nih. Makanan sehari-hari Kak. Weh. Jago banget. Biasa aja Kak coba. Sekarang Karin. Jangan. Ya nggak bisa dong gue. Nggak bisa. Nggak bisa, udah jelas-jelas nggak bisa gue. Harusnya ada kanasar ya. Iya, berarti wignya jatuh. Oh, Kalau karena kinasa nanti naik keriji. Oh iya. Habis itu habis naik keriji nanti kinasa langsung lempar. Wah. Abel emang cita-citanya pengen jadi apa? Dancer bisa. Dancer. bisa. Dia bilang kepikiran kalau jadi mami, aku suka dance-nya aja, tapi aku nggak suka foto-fotonya, kata dia. Maksudnya nggak suka foto-fotonya tuh? Karena kalau jalan kan biasa ada yang minta foto. Ya. Dia nggak suka. Introvert. Iya. Kayak Oh, mami fair. DP, kayak tante DP aja nanti kalau misalnya ke bandara aja dia pakai helm full face, jadi nggak ada yang lihat. Mau bongkar di sini, Makin Kak? dilihat dong pakai helm, Kak. Abel dan juga Angel, kita mau kasih lihat ya, ternyata mami kamu katanya suka ngumpul sama teman-teman Cherry Bell. Sampai Iya. sekarang pasti suka reunian. Masih. Lengkap semuanya. Enggak juga sih. Siapa yang enggak? Kita lihat dulu yang satu ini ya. Iya. Taruh. Aduh deg-degan ya. Ini Enggak, mulai orang- ke arah sana. Enggak ke arah mana-mana. Oke. Oh enggak ada Sarwenda? Kan biasanya yang ngumpul itu yang udah comeback. Yang udah comeback tuh 7 orang doang, Kak. Kita Maksudnya nggak comeback bersembilan. apa ini? Comeback apa Yang tuh maksudnya? kayak kalau bisa kita masih perform bareng, Kak. Oh. Jadi yang akhirnya berkumpul lagi itu Angel yang mau-mau aja katanya ya. Buat yang mau-mau aja. Berarti ada yang nggak mau juga. Dua orang. Ya. Yang Berarti nggak nggak comeback mau dua dua orang. orang. 2 orang. Siapa Siapa? itu? Gigi sama Feli. Gigi yang rambut pendek yang suka break dance. Gigi. Iya, Sama Feli. sama Feli. Sama Feli. Itu yang enggak comeback. Nggak mau, Gigi fokus ke film kan waktu itu. Terus Oke. Feli masih fokus ngurus anaknya. Jadi waktu itu masih kecil gitu loh. Jadi katanya nggak, aku nggak ikut dulu gitu. Oke. Nah kalau apa kan tadi kita lihat nggak Gigi, tapi ada nggak tadi? Nggak ada. Eli juga nggak ada? Oh, Gigi sama Feli pas yang ketawa-ketawa itu ada. Itu lagi ulang tahun anniversary Cherry Bell. Yang nggak ada siapa? Yang nggak ada Wenda Devi ya kebetulan ya. Kemana kok nggak diajakin? Jadi kan emang komunikasinya udah nggak punya kontak-kontakannya lagi. Masa kenapa sih? Udah lama, itu kan generasi 1 Kak. Oh. Kayak Kamu generasi berapa? aku dari 1 sampai akhir Kak. Nah kalau kamu dari Berarti kan, generasi satu, harusnya kan punya kontak-kontaknya dong. Kan udah ganti kali Kak. Emang Udah lama tahun, banget, dari tahun 2000. berapa terakhir kali kumpul bareng sama 2012. Wenda? Terakhir kali kumpul sama Wenda kapan? 2012. 2012, Yang pas dia keluar lama banget ya. dari keluar Cherry Bell itu udah nggak kontak lagi. Jadi aku sempat suruh Feli kan masih kontak. Jadi suruh Feli ajakin, tolong ajakin. Ternyata Feli nggak sempet mungkin atau kelupaan gitu. Jadi nggak keajak. Feli yang bilang, oh ya aku lupa sih undang. jadi gara-gara Feli nih semuanya nih. Nggak juga, ya nggak apa-apa juga. Coba kita mau kasih lihat yang satunya tentang mantan personil Cherry Bell. Sarwenda tak pernah diundang reuni bareng Cherry Bell, Nah, itu. bahkan di-kick dari grup chat. Nggak ada grup chatnya lagi. Oh jadi sebenarnya nggak ada grup chat. Grup chatnya ya yang masih berkumpul bareng aja gitu. Oh, yang lain yang mantan-mantannya nggak mau diajakin silaturahmi gitu. Ngobrol japri aja sih Kak. Ngobrol Japri terakhir kapan? Japri sama yang mana? Sama Sarwenda. Aduh udah lama banget dari keluar kayaknya. Aku bukan tipe social butterfly gitu Kak. Hai-hai ke orang-orang gitu. Iya. Tapi kalau ngumpul sama mantan Cherry Bell tuh sebulan atau berapa bulan sekali masih sering tuh sampai sekarang. Iya, kemarin Keisha kebetulan lagi di Jakarta. Biasa di Kalimantan kan. Oh, Keisha di Kalimantan. Iya, tinggalnya. Jadi karena lagi di Jakarta, kebetulan yang bisa bertiga, ketemuan, anak-anak hangout bareng, main padel gitu. Kan kamu generasi pertama, terus kita juga tahu Sarwenda kan generasi pertama. Maksudnya kan pernah ya berhubungan baik gitu kan, saling mendoakan juga yang terbaik. Kamu melihat apa yang sedang dia hadapi ini seperti apa sebagai teman yang pernah berjuang bersama? Semoga masalahnya cepat selesai, menemukan solusinya. Pokoknya doa yang terbaik buat Wenda sama Kak Ruben.
Amin. Amin. Kalau teman mah gitu, yang penting mendoakan aja yang terbaik. Betul. Ya. Katanya kemarin Cherry Bell juga baru anniversary lagi ya? Anniversary. Merayakan apa itu? Anniversary Itu tahun lalu, yang tahun ini tidak dirayakan. Tahun Oh, ini tahun tidak lalu. dirayakan. Yang tahun lalu kita lihat dulu Coba kita dan lihat pertanyaannya kayak apa. kenapa tahun ini Macam tidak mana? dirayakan? Seru banget loh. Itu kan tiap tahun itu kan simulasi apa namanya? Kok simulasi apa? Reuni. Reuni. Ya, kok tahun ini nggak ada? Kenapa? Nggak tiap tahun juga kan ada sempat kita kosong kayak vakum semuanya menikah dan punya anak gitu. Itu enggak. Terus comeback lagi bareng baru kerayain lagi. Kebetulan tahun lalu saya yang jadi IO-nya, maksudnya bukan IO ya, mengorganisir Iya, semuanya merencanakan ya semua. kan. Tahun ini capek kayaknya Kak. Kenapa udah Aduh, capek-capek udah gitu ya? Gak ada yang Ganti lain aja gitu. nanti. Gak ada yang lain gitu yang gantiin. Ya susah sih, kadang mereka di luar kota kan banyak. Iya sih, iya, Ya, iya. jadi yang di Jakarta kebetulan aku ya. Tapi luar biasa loh, maksudnya udah tidak bersama lagi tapi masih bisa reuni. Masih mau sama-sama. Jangan kayak kita ya kan, kita masih bersamanya jarang reuni ya. Kita ya bukan reuni. Setiap hari namanya. kan Tiap kumpul. hari kumpul. Kumpul, Tiap iya hari nggak udah sih, ketemu. Pak? Iya, Tuh kemarin kumpul di kita meja ketemu. sono udah tiap pagi. Kita ngumpul, kamu tapi Sebenarnya kayak pertemuan itu Twibi Boys-nya yang minta Oh, adain fanboy- dong fanbase-nya. fanbase-nya. Mereka juga kayak bilang kayak ayo tahun ini Kak kapan gitu. Mereka yang kayak ayo dong kita udah lama nih nggak ngumpul gitu. Oke. arti Cherry Bell buat Sarah Angel. Aduh, apa ya? Pelajaran banyak banget di Cherry Bell itu, terus pokoknya itu kayak separuh hidup aku sih ya, kayaknya dari 22 sampai sekarang gitu, kayak pertama kali dikenal sebagai Cherry Bell sampai sekarang dipanggilnya Angel Chibi kan ya, walaupun udah nggak di Cherry Bell gitu, jadi kayak udah Part of your life. iya. Coba dong yang cibi-cibi hahaha sebagai hafal tagline. banget kan. Kebanggaan Bareng-bareng ya seorang. Kak. Coba, Oke. coba. Silakan. Bareng-bareng dong. Kamu bisa? Tahu gak? Bisa nggak? Bisa, tapi suaranya ya ampun, suara coba, dijual Bel. terpisah ini Oke. kayaknya. Abel dan juga Angel Chibi. Cibi-cibi, ha 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 ha. Hey, Coba lagi, ayo saya. ayo dong, Ayo. bareng-bareng ya Kak ya. Siap ya? Satu, Bareng-bareng semua ya. 1, 2, 3. Cibi-cibi, ha 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 ha. Kita balik sana lagi tetap di Pagi-Pagi Abel. Ya diam aja. Pagi-pagi ambiar gege. Ada pelawak senior yang semakin awet muda. Tahu nggak Iya. rahasia dia awet muda itu? Apa tuh? Katanya datang ke sini sama brondongnya. Ya, iya dia lagi deket sama brondongnya Coba banget. kita lihat ya. Jadi ceritanya Iya. ini mama kita. Brondongnya cakep Ya mungkin pula. mungkin jodohnya baru Tinggi lahir ya, setelah lagi. sekian lama nggak pernah. Iya nggak apa-apa Ya kan ya, nggak tahu yang penting kan. bahagia. Yang penting bahagia. Di Pagi-Pagi Ambiar, Poati dan juga Fadil. bisa gitu ya. Nih kalau Maati nih ya, ciumannya tuh pipi kanan kiri 4 kali. Ya. 1, 2, 3, 4. Kalau begitu. Ya, Fadil. Alim. Oh, Gimana Ma? ini berondongnya. Brondongnya ganteng banget. Oh, cucu. Lu cucu, Lu beli berondong. Mama mau pacar sih tadi bilang. Oh, sayangan soalnya ya. Iya. Ini cucu yang Enggak keberapa? kan soalnya lagi musim Kedua. memang kan. Lagi musim memang, tapi Iya. enggak lah kalau mama ya. Kenapa? Cucu yang berapa? Kedua. Cucu yang kedua. Wah. Fadil dan juga Fadil. kami ucapkan terima kasih. Kasih. Ini katanya Fadil adalah cucu yang Cucunya ya, paling bukan pacarnya. bukan. Cucu yang paling perhatian sama Poati. Iya. Perhatiannya kita lihat dulu dari Fadil untuk Maat. Fadil manggil Poati panggilannya apa? Grandma. Mami. Grandma. Mau dipanggil Grandmother. Kelihatannya tua banget. Jadi manggilnya apa? Grandmother. Mami aja. Mami. Soalnya ke ibunya manggilnya Umi. Atau sama manggil Abi. Ocha. Osha. Oma cantik. bukan minuman. Oma cantik. Iya benar. Kalau Atau itu manggil setuju. Nenda. Nenda boleh itu. Nenek muda. Ah, gitu. Fadil, nenek kamu ini nenek yang seperti apa di mata kamu?
Ya sosok Mimi itu kalau menurut aku ya Mimi peri, kok jadi Mimi sekarang? kadang Mami kadang Mimi, tergantung. Atau Nua aja deh. Nuh, Mau Nuah? apa? Nenek tua. Jangan dong. Jangan dong. Sayang, kan masih muda. Jangan dong, masih anak muda. aku aja bilang katanya, nenek gaul ya. Nenek lincah gini. Nelly lincah. Mimi ini gimana Mimi? Dia Mimi itu orangnya orang yang sangat pekerja keras ya. Terus juga penyayang juga sama cucu-cucunya. Iya. Kadang suka nelponin kalau lagi di jalan atau kayak nanyain kabar. Kayak gitu sih Kak. Nenek kamu ini tuh kerja dari dulu banget sampai sekarang tuh masih Betul. terus produktif ya. Iya, bener. Kamu tuh ada rasa khawatir ya, ini kok kenapa masih kerja mulu, doyan banget kerja. Ya khawatir sih Kak pasti. Tapi kan udah disuruh buat berhenti, buat nggak mau istirahat. namanya gitu. orang tua. Iya, cuma namanya juga orang tua terus passion juga kan. Katanya kalau di rumah malah Sakit capek, semua. iya malah sakit. Jadi akhirnya ya udah selama kayak masih sehat, masih kuat. Jadi kayak ya tetap berkarya lah di industri ini. Masya Allah, ya. Copot. Belum juga udah cowok. Kenapa Fadil perhatiannya ke Mak kayak gimana, cucu yang seperti apa? Iya sih sering telepon, sering tanya udah makan apa belum gitu-gitu. Oh perhatiannya. Ya dong, ya Allah. Sering nggak kalau Mimi kerja nganterin Fadil, sering nggak? Apa? Sering nganterin Mimi kerja nggak? Oh enggak lagi kalau misalnya kayak kerja kayak gitu karena kan apa sih posisi kuliah rumahnya juga. iya posisi rumahnya kan juga beda gitu kan. Jadi kadang suka nggak ketemu juga jadwalnya gitu ya Mi ya kalau buat nganterin kayak gitu-gitu. Apa yang kita nggak tahu tentang Mimi kamu Iya. di depan kamera dan di belakang kamera? Apa ya? Aslinya nggak terlalu latah sih sebenarnya. Oh aslinya nggak terlalu lama. Iya. Kalau di depan cucu kan agak-agak jaim. Oh, jaim. Kalau cucu jaim. Jak gitu ya. Oke. Jak gitu kan. Jadi Basuhan. apalagi yang kita nggak tahu di belakang layar dari nenek kamu? Apa ya? Kadang suka apa sih? Kadang suka tiba-tiba ngelucu kayak gitu. Oh, Terus gitu? juga iya. Kayak kadang lagi kumpul keluarga terus kayak ya pasti yang bikin heboh ya Mami juga sih. Yang paling rame gitu ya. Iya. Ini katanya Fadil selalu juga minta doa restu dan apapun itu setiap kegiatannya selalu telepon ke Miminya neneknya. Nih, ya. Ini nih. Dia apapun, mau ada acara apapun pasti minta doa dulu gitu. Doain ya Mi gitu. Oh. Selalu minta restu dulu. Kalau misalnya acara-acara penting sih kayak misalnya aku jadi ketua acara apa gitu, project di kampus. Kadang suka minta doa Mimi biar lancar. Tahu nggak kalau kamu Seminar cucunya gitu. Mama Poati? Beberapa tahu sih teman-teman. Oh gitu. Karena kan aku datang gala premier juga kan. Terus aku posting lah di IG. Jadi kayak teman-teman tuh juga jadi pada tahu ternyata. Jadi kamu cucunya Mama ya? Iya, Iya terus kayak- gitu. Kalau misalnya setiap minta doa restu minta didoain tuh biasanya wejangan dari Mimi kamu tuh apa, selalu pesan apa yang selalu disampaikan? Biasanya sih ya semoga acaranya lancar kayak terus semoga sukses. Terus juga misalnya sidangnya lancar terus sukses dan bisa lulus lah kayak gitu. Oh, ada yang bilang gini nggak? Oh itu pacarnya kamu ya gitu ada. Mana ada lah. Zamannya sekarang Nggak ada lagi. Gak ada. Nggak ada lagi. Oh, manis banget. Brondongnya, dibilang brondongnya gitu loh. Iya, bener. Ada nggak Bo? Brondongnya Ada gitu nggak? ya? Kalau dari Bo ada nggak? sih gitu iseng. Dari Minta Mama Atik? ke Mami ada. Iya pasti ke Mami ya. Iya, Bilangnya katanya iya. Ya ampun, Empo brondongnya ganteng banget. Ih. Ih, dia belum tahu aja. Hinya gimana hinya? Orang cucu gua. Ini kebanggaannya Poati kemarin juga baru aja menyelesaikan skripsinya. Poati happy banget sampai diposting di Instagram. Iya, Alhamdulillah cucuku Fadil sudah menyelesaikan skripsinya di UI. Mimi bangga sama kamu ganteng. Gapai cita-citamu setinggi langit. Mimi doakan menjadi cucu yang sukses. Berguna bagi masyarakat banyak. Tetap rendah Masya hati. Allah. Jangan tinggalkan sholat. Sayang sama keluarga. Amin. Gimana Mak ngelihat Gimana, Mak? cucunya skripsinya Gak tahu aku selesai? terharu banget ya. Masalahnya punya kebahagiaan tersendiri aja punya cucu bisa menyelesaikan kuliahnya gitu. Apalagi istilahnya di universitas yang bergengsi gitu ya. Wih bahagia banget. Jadi terharunya jangan ikut nangis dong. Jangan ikutan nangis Nggak dong. apa-apa.
Dulu waktu awal dia masuk kuliah ya, dinyatakan lulus atau berhasil terpilih menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Gimana? Bahagia banget, kita rayain makan-makan. Rayain makan-makan sama keluarga lah gitu. Ma punya kekhawatiran apa sama Fadil? Ya, ya pengennya sih ya khawatir pastilah ya. Kalau misalnya nanti dia punya jodoh gitu ya. Pengennya yang sayang juga sama Mimi gitu. Jangan sampai gara-gara istri terus Berubah ya. berubah gitu. Itu aja sih yang soalnya kan sekarang kita deket terus ada juga yang begitu dia punya istri Jadi Jauh. jadi jauh iya. Iya kayak gitu. Iya. Fadil pernah ngenalin cewek kamu ke Mimi nggak? Belum. Suruh cari pacar susah amat. Katanya dia bilang Kan belajar Mi, kemarin kan lagi kuliah. Mau cari istri yang kayak gimana sih sayang? Tipenya namanya siapa? Tipenya ya, Fadil, tipenya gimana sayang? tipenya yang baik pasti kan, terus yang punya Kayak Tante Dewi gitu lah ya. iya benar, Yang baik, punya visi misi yang sama, visi sama. terus cantik, Cantik. enak dong. Kayak Tante Dewi banget ya. Kalau jodohnya ada di sebelah sini bagaimana? Ya masa sama Boleh nggak? Yang Ikal. Ma mukanya kan nggak terima. masa sama Lita sama tante-tante? Sama tante-tante. Lu juga tante-tante. Ya kan maksudnya itu kan yang seumuran. Iya. Fadil tuh tadi dibilang iya susah banget nyari pacar. Susah nyari pacar emang atau belum aja ngenalin sebenarnya. Sebenarnya deket ada, cuma emang belum ke ranah serius gitu sih Kak. Belum official gitu. Belum official, jadi Cuma kayak deket-deket dekat-dekat aja. doang kayak gitu. Iya. soalnya ini dari maksudnya sini. deket-deket aja gitu. Yang Ini- baik banget nomor sepatu lu berapa? Baik banget. Nomor sepatu berapa gue tanya? 2 yang kanan, 43 yang kiri, Mbak. Enggak, apa sih berisik lo? Itu apa? Soalnya nih kan dari Miminya. Dari mana, Ma? Dari mana mau kemana? Maksudnya yang pertama harus seiman. Iya. Cantik itu nomor kesekian. Yang penting hatinya dulu cantik. Ya. Dengan hati cantik otomatis dengan keluarga, dengan nenek. Kata siapa, Ma? Kata saya. Setuju. Itu kan yang kedua hati cantik dulu. Karena kalau perempuan cantik banyak ya. Banyak, Masya Kalau hati yang Allah. cantik belum tentu ya. Belum tentu tuh kalau DP tuh oke tuh DP. Sayang aku udah tua ya, Ma. Coba kalau aku masih muda udah aku pacarin, Ma. Jangan sumber DP anak lu. oke tuh. Nah, makanya itu sayang udah Baik tua. banget. Kriterianya tadi nggak ada muda kok, tua boleh berarti. Kasihan ke dia, gue udah nenek-nenek dia masih. Pengalaman. Tapi ngomongin pengalaman katanya Fadil juga pengen coba berpengalaman atau mengalami apa ya, bisa dibilang satu momen di dunia entertainment ya. Pengen cobain gak sih? Pengen mungkin ya, kali beberapa kali gitu ya. Beberapa kali pernah Iya. ikutan. Kita lihat dulu ya seperti apa Iya, pengalaman. coba kita lihat. Kita tengok. Mungkin lihat nanti ya kak ya, kayak mau jadi apanya juga aku belum tentuin, tapi ya aku tertarik sih di bidang entertain juga kayak gitu. Cocok kok, Ma. Biarin dia ke entertain, jadi biar nggak Iya. Jadi apa? Pengen jadi apa? Jadi mungkin ikut casting kayak gitu kali ya, Juki jadi aktor atau apa kayak Nah, emang Ma nggak pernah ngajakin buat casting kan Ma kenalannya banyak. Ya Allah, ini boleh percaya boleh enggak nih mama papanya kan Masya Allah yang agamanya yang keren abis. Jadi tidak menghendaki anaknya seperti Entertainment. Oh. Tapi ini cucunya kepengen, Mi, aku pengen itu deh, Mi. Penasaran. Jadi figuran juga nggak apa-apa, Mi. Tapi dapat dialog 1 scene, 2 scene nggak apa-apa. Pengen coba doang. Ngomongnya begitu. Pengen coba Ma doang. bapaknya bilangnya apa? Pokoknya mak bapaknya aneh tahu persis dah, agak boleh. Jadi nggak boleh. Tapi nggak apa-apa lah jadi bintang tamu aja dulu. yang, Iya. yang hidupnya always Depan kamera. always begini dan always Wajib. Iya. Jadi anaknya kepengen yang lempeng-lempeng aja. Sebenarnya sih jadi artis juga lempeng. Gimana Lihat neneknya rada-rada. Terus nanti saya coba rambutnya kamu agak digondrongin dikit, terus kamu gayanya digini kayak Elo gitu kan. Kan dia mukanya kayak muka-muka Elo gitu. Oh gitu. Iya, terus kayak Oke, gitu. oke. Yang ada emak bapaknya tambah teriak.
Seneng juga ya. Tambah Kayak gimana teriak. tuh kayak sama bad boy. bapak. Jadi bad gini loh, boy ya? kayak bad boy tapi gimana manis gitu. Oh gitu. Iya. Mak sama Fadil kita mau ngajakin mereka sekompak apa cucu dan nenek ini ya. Karena mereka dekat sekali. Kita akan bermain dalam games. Kekompakan. Ini loh, Mak. Kodok. Punggung-punggungan sama Fadil jangan lihat. Punggung-punggungan mama nggak boleh nyontoh Fadil, Fadil nggak boleh nyontoh mama. Siap ya. Ini sih jaminan nggak kompak. Emang dulu ya. Indonesia. Apa hal yang sering kalian lakukan kalau lagi berdua? Oh berdua ngapain? Masa mijitin mama? Pijet-pijet. Bisa aja cucu suka dimintain untuk mijet neneknya atau salah. kakeknya. Siap ya. Oh, udah ketawa aja. Coba Ma duluan deh, Ma duluan. Mama apa Ma? Coba lihat Ma, 1, 1, 2, 3. Fadil. Sama loh. Bagus. Ah, dicium lagi. Ntar aku yang nyium nih. Kan tante. Tetep aja. Apa makanan apa makanan kesukaan Fadil? Beda Makanan kesukaan Fadil, Ma. Jangan lupa Ma. Kesukaan Fadil. Aku punya kue berarti ya. Oke, Fadil juga jawab kesukaan kamu apa Fadil makanannya? Oke. Ayo Ma kita keluarkan Ma, 1, 2, 3. Sebentar masih tulis. Dah. Masih tulis Ma. 1. 1, 2, 3. Ini mah nggak sama nih. Ini pasti nggak sama. 1, 2, 3. Bakso mie instan. Hampir deket lah. Hampir Sebenarnya apa deket. jawaban, Ma? Mie instan. Mie instan. Biasa Bisa makan dikit. bakso. Oh, ada mie instan pakai bakso. Kosan soalnya. Kan kalau ditanya Fadil, kalau di kosan itu makannya bagaimana? Makannya di warteg Mimi katanya gitu. Tapi kalau misalnya malas keluar, mie instan kayak gitu ya Allah. Jadi aneh ingetnya mie instan. Ya Allah, neneknya artis, cucunya mie instan. Iya. Oke lagi ya. sedih banget. Apa hobi Mama Ati kalau lagi di rumah? Hobinya Mimi kalau di rumah ngapain Fadil? Dandan nih pasti nih. Ngomel. Iya. Oh coba. Po Ati udah jawab. Kayaknya nggak kompak nih kita nih. Ketahuan banget nggak kompaknya nih Roman nih. Oke, Po, kasih lihat jawabannya dulu, Po. Nonton, Fadil jawabnya. Ya. Nyiram tanaman. Pencitraan banget itu nyiram tanaman. Baik-baikan ya. Asli. Lagi-lagi terakhir, apa yang bikin Mama Ati marah kalau di rumah? Yang bikin Mimi suka marah-marah di rumah. Kalau diteleponin cucunya nggak bisa. Oh dia jawabnya yakin banget nih, kayaknya jawabannya ini bener nih. Waduh. Oh iya. Oke. Oke siap ya? 1, 1, 2, 3. Rumah berantakan salah. Dibangunin. Tuh kan tidak kompak kan. Kenapa emang Mimi kamu tuh susah dibangunin dari tidur? Iya, karena kan begadang juga kan. Bukan begadang kan kalau syuting sampai pagi. Jadi kalau baru tidur terus misalnya maaf ada tamu gitu-gitu. Ya tolonglah handle dulu kalau misalnya ada tamu gitu kan. Baru banget merem terus kan mau jalan syuting lagi gitu loh. Tapi artinya Mimi kamu pekerja keras ya. Kerja sampai malam Sampai pagi. Sampai pagi. Buat siapa hasilnya? Ini dong. Gak boleh salah, kita tetap di pagi-pagi ambiar. Dalam hidup akan selalu berputar. Tugasku. Aditya Pratama. Selamat pagi Adit. Selamat pagi sayang, Adit. Mahasiswa MIPA UGM ya? Yes, Oke. Keren sekali, oke. Kita ucapkan selamat, tapi yang membuat kita benar-benar impress sama kamu adalah konten kamu saat itu mencoba mengumpulkan 3 juta dalam 50 hari 50 hari. Itu tujuannya untuk beli laptop. Ya, buat beli laptop. Itu uangnya dari mana bisa kekumpul? Itu dari part time. Part-time. Oh, part-time. Oke. Iya. Pekerjaan pertama atau rupiah pertama yang kamu dapatkan bekerja part-time itu jadi apa dan dapatnya berapa? Masih ingat nggak? Part time pertama atau waktu part time di Jogja dulu nih? Yang menuju 3 juta. 3 juta itu. Itu pertama kali waktu liburan di semester 2 ini ya. Waktu liburan itu saya kan
cari cara buat gimana sih caranya bisa buat beli laptop. Karena teman saya ada bilang, wah Dit semester 3 kayaknya ada praktikum nih, kita bakal butuh laptop. Terus saya bilang, ah emang iya? Gimana ya caranya biar bisa dapat laptop? Waktu itu bulan Juni, ini sedikit cerita. Waktu itu di bulan Juni itu ada peminjaman laptop sebenarnya dari UGM. Oke. Teman-teman saya bilang, Dit ada peminjaman laptop, daftar aja. Terus aku bilang, oh iya makasih ya udah nginfoin. Aku langsung daftar peminjaman laptop itu. Sampai kalau aku nggak salah di bulan Juninya itu tanggal 10-nya itu tuh dibagiin yang keterima buat laptopnya. Dan aku lihat di Simaster, ternyata punyaku masih mengajukan, belum diterima. Dari situ aku, wah kayaknya ini bau-bau nggak diterima lagi. Jadi aku beranikan diriku buat ke Ditmawa, ke direktoratnya, terus aku bilang, permisi Kak, Adit mau tanya, ini sebenarnya buat laptopnya lebih dikhususkan untuk yang bagaimana sih, targetnya yang seperti apa. Terus kata orang-orang Ditmawa itu lebih dikhususkan dulu ke yang skripsi, yang lagi mau lulus dulu, gitu katanya. Terus saya bilang lagi, sebenarnya ada kemungkinan saya bisa dapat laptop apa enggak sih Kak, gitu. Katanya, saya juga nggak tahu. Di situ saya jalan ke, waktu di Balairung UGM, saya jalan ke tangga, nah di situ saya nangis, saya juga nggak tahu kenapa, di situ saya nangis terus. Nangisnya kamu kenapa? Aduh ya Allah, gitu. Iya, kayak beasiswa dari dulu nggak dapet, ini laptop pun juga nggak dikasih, ini kenapa ya Allah? Saya nggak nyalahkan Allah, cuma apa yang salah ya sama diri saya, kok bisa saya nggak dapet? Di situ saya nangis, saya udah malu banget waktu itu diliatin orang, tapi di situ saya juga mikir gimana caranya bisa dapetin laptop ini. Saya walaupun di Simaster ini masih mengajukan, belum ditolak, saya itu belajar dari pengalaman beasiswa di semester 1. Saya itu terlalu ngarep ke beasiswa KIPK sama beberapa beasiswa yang lain. Beasiswa KIPK saya problem, dan beasiswa yang lain cuma sampai tahap wawancara dan saya gagal. Saya terlalu mengharapkan ke beasiswa itu. Menurut saya itu salah. Saya mengharapkan sesuatu yang bukan sama yang di atas, tapi malah ke sesuatu yang ada di dunia gitu. Nah, di situ akhirnya saya belajar. Saya nggak boleh ngarep lagi ke yang namanya bantuan-bantuan ini. Saya harus coba dulu usaha saya. Kalau saya udah mentok banget, baru saya minta tolong. Pikiran kamu. Part-time pertama menuju 3 juta. Pekerjaan apa dan berapa upahnya? Jadi waiters waktu itu di spesial sambal lalap ya. Ini kalau boleh saya sebut. Saya itu nego dulu sama SPV-nya. Karena di situ saya lihat kurang orang. Jadi saya bisa fill the cap di situ. Kak, ini kan lagi kurang orang. Siapa tahu saya bisa masuk nih. Saya mau kontrak 50 hari, dibayar 60.000, 6 jam. 60.000, 6 jam. Dalam 1 hari 60.000 ya? Iya. Oke. Kita mau kasih lihat, ini yang dilakukan ikhtiar dari seorang Adit untuk menuju 3 juta supaya bisa beli laptop. Adit, selain jaga di warung itu ya, apalagi yang pernah kamu lakukan? Kalau selama dari hari itu, hari pertama part-time, sampai sekarang saya cuma ngelakuin itu. Kemudian setelah ada viral-viral ini kan banyak yang tawaran. Iya, sebenarnya banyak tawaran, banyak. Tawaran apa itu sayang? Ada yang permisi nih kalau boleh saya sebut, ada yang minta nomor rekeningnya gitu-gitu. Terus tapi saya nggak bisa terima karena saya udah janji waktu saya nangis di Balairung itu, saya udah bilang, ya Allah saya udah janji, saya mau komitmen buat ini, saya mau ngelakuin ini. Kalau misalkan bisa nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting aku mau mutusin buat melakukan apa yang aku mau. Kalau aku nggak mampu, ya udah. Nanti mentok, baru aku mau minta tolong. Intinya kamu tidak mau berharap kepada manusia. Iya. Oke. Intinya mungkin gitu ya. Kita mau kasih lihat. Ini ada beberapa komentar dari mereka yang melihat usaha seorang Adit. Cek DM. Baik dari Kak. Santi_DR, siapa itu? Baik Kak, tapi saya mohon maaf sekali tidak bisa terima. Saya sudah berkomitmen ingin mendapatkan laptop ini dengan usaha saya sendiri. Jadi terima kasih banyak Kak. Aku baca komen-komennya kamu nggak mau terima sumbangan dan mau usahain sendiri buat beli laptopnya. Adek, kamu keren. Aku bantu doa ya, semoga goals kamu tercapai. Tetap semangat, tetap berjuang. Aku yakin di masa depan orang-orang gigih kayak kamu pasti jadi orang sukses. Iya Kak, aku udah komitmen sebelum challenge ini dimulai. Tapi kalau untuk kerjasama atau brand insya Allah saya ambil. Karena itu saya hitung bukan sumbangan tapi kesempatan yang diberikan dan saya masih berusaha untuk itu. Ini luar biasanya ya, di saat orang lain banyak yang berharap dengan sumbangan di media sosial, mencoba meminta pertolongan orang lain di media sosial, mengambil pertolongan orang lain, tapi justru kamu menolak itu semua atas dasar komitmen.
Iya. Sekarang udah kebeli belum laptopnya? Belum. Ya, nanti proses karena Emang berapa harga laptopnya? jujur saya juga nggak tahu. Saya waktu itu cuma mikir 3 juta. 3 juta saya nggak tahu laptop apa. Paling ya laptop bekas kali ya. Sekarang uang udah kekumpul berapa? Uang udah kekumpul di minggu pertama kan dapat 420. Terus di minggu kedua itu dapat 480. Karena ada SPV-nya nih minta apa? Promosi waktu itu minta aku buat bantuin. Jadi Udah 800. Sekarang sudah berapa total? Jadi 480 ditambah 420, habis itu ditambah di hari Rabu kemarin. Jadi 900.000. 900.000. Oh, berarti belum 3 juta ya? Dari target 3 juta masih kurang 2 juta 100. Oke, Dit, tapi kita penasaran, kenapa nggak minta sama orang tua? Aduh, kalau orang gimana ya? Saya sebenarnya waktu awal-awal juga bilang, kan orang tua saya juga nolak. Bapak saya itu sebenarnya nggak ngizinin saya buat kuliah. Karena waktu itu kedua orang tua itu saya nggak kerja, kedua orang tua nggak kerja. Jadi daripada kamu kuliah terus kamu mengeluarkan uang yang banyak untuk pendidikanmu, udahlah bantu adik-adikmu. Saya jadi punya 2 orang adik, punya 2 orang adik, masih SD sama TK, tapi yang adik pertama udah SMP sekarang. Terus yang ini mau ke SD. Nah di situ bapak saya bilang udahlah bantu keluarga aja, bilang kayak gitu. Tapi saya ini dikabarin sama kakak sepupu saya, Dit, ini masih ada jalur 1, jalur mandiri tanpa IP, katanya gitu. Oke, jadi tidak mau memberatkan orang tua. Iya, dan orang tua juga kan nganggur ya. Sekarang juga kerja serabutan. Cuma alhamdulillah bulan kemarin kemarinnya lagi itu orang tua dapat kesempatan buat ikut kerja di MBG gitulah. Alhamdulillah ya. Kamu nggak mau dikasih laptop? Kalau ada orang yang ngasih kamu nggak mau? Sebenarnya ada Kak yang DM ini, saya ada laptop nih Dit, buat kamu aja, udah nggak kepake kok. Mas, mungkin ya kalau misalkan sebelum video pertama itu saya upload, saya mungkin akan menerima laptop itu. Masalahnya ini udah janji dan komitmen saya waktu saya nangis waktu itu. Saya udah ngerasa selama ini saya sampai sini, saya dibantu sama Allah, ngapain, maksudnya saya nggak bisa ngecewain Allah. Sebenarnya saya udah sering ngecewain Allah. Nggak, saya sampai UGM karena Allah, saya komitmen karena Allah, jadi di sini saya mau nunjukin bisa nggak bisa, aku harus sama Allah. Wow. Jadi kalau misalkan Kak Dewi ngasih laptop kamu nggak mau? Mungkin kalau misalkan Kak Dewi ada menawarkan saya buat kerja apa dulu, saya mau karena saya anggap itu sebagai usaha dulu nih, saya harus usaha dulu. Karena saya tuh belajar kalau misalkan ada orang mancing ya, terus ada orang yang tiba-tiba, minta ikan dong. Terus saya kasih ikan dia misal. Saya mancing terus saya kasih ikan. Orang ini pasti nggak akan belajar gimana caranya mancing. Dia cuma, ya udah, makasih ikannya, saya mau minta lagi. Jadi daripada saya seperti itu, ini bukannya saya menghina orang-orang dan semuanya. Saya cuma, daripada saya diajarin buat meminta ikannya, mending saya diajari cara mancingnya. Prinsipnya ya, kamu sudah berkomitmen. Iya. Mau kamu bersih-bersih kaca rumah aku, nanti aku kasih laptop. Atau bikin konten. Enggak, kamu bersihin kaca-kaca rumahku. Ya, aku langsung beliin laptop. Tapi kaca-kacanya bukan kecil-kecil, gede-gede. Besar sampai ke langit-langit gitu ya. Ini ke atas kaca-kaca di rumahku. Mau nggak? Bener serius? Kalau misalkan sebenarnya saya mau sih. Mau ya? Iya kan itu udah Oke, deal ya, udah deal. Membersihkan kaca. Ya. Iya dong. Kaca di rumah. Kaca di rumah Kak Dewi. Iya. Iya. Oke, insya Allah saya mau. Wow, oke guys. Oke, kita yang apresiasinya begini, karena Adit ini tidak mau dikasih secara cuma-cuma. Iya, dia bersih kok kaca. Iya, maksudnya kaca rumahnya juga bersih sebetulnya. Sebetulnya ini cuma cara Dewi pengen ngasih kamu laptop, tapi setidaknya kamu ada yang kamu lakukan. Itu kan? Enggak, kaca rumahku memang ada yang kotor. Soalnya ada yang nggak bisa sampai ke atas butuh cowok gitu. Aduh, saya pendek lagi. Kan ada alat. Benar. Kan ada alat. Spek laptopnya yang tertinggi yang dikasih sama Dewi Persik. Udah tenang aja, yang penting kamu beresin tuh tinggi-tinggi kacanya kan Pak, tahu rumahku kan. Nah, beneran suruh kerja. Oh, serius? Serius. Wih, dapat kerjaan baru berarti nih. Alhamdulillah ya, setidaknya tidak cuma-cuma tapi kamu tetap memegang komitmen bahwa ini tuh dari hasil kerja kerasku ya. Iya. Adit, kita bangga sekali dengan kamu, di mana kita tahu ya Anak muda ya. Anak muda ya, betul, yang nggak mau dikasih secara cuma-cuma. Dia benar-benar mau bekerja dari kerja kerasnya sendiri, tidak mau dikasih ikan tapi beri ia pancingan.
Itu yang kita apresiasi dari kamu, luar biasa ya. Adit, sukses buat kamu ya, semoga kuliahnya dimudahkan, lancarkan. Jangan lupa mampir ke rumahnya Dewi Persik. Nanti posting, kalau laptopnya udah ada, ini laptop pertama. Kerja dulu tapi, kamu bener. Terima kasih Adit memberikan inspirasi buat kita dan juga anak muda lainnya. Sobat Ambiar, kali ini dari Adit kita akan beralih ke Sobat Ambiar yang sudah kita janjikan untuk bisa ngobrol sama kita semua di sini secara live dalam Ambiar Fan Call. Oke, ini ada yang curhat. Dia curhat terlebih dahulu di Instagram kami ya. Ini kita bacain ya. Udah 3 kali nih aku komen gak pernah kepilih. Oke, kali ini kalau aku kepilih buat video call sama mami, aku manjat pohon. Ku videoin, tak post di TikTok, tak tag akun pagi-pagi Ambiar, bodo amat, malu. Yang penting aku mau video call sama mami. Dari kecil udah ngedolain mami, pengen banget ketemu mami. Itu menginspirasi banget buat aku, dari sifat sampai lagu-lagu yang dia bawakan. Bahkan mami itu udah aku anggap lebih dari idola, udah aku anggap kayak ibu aku sendiri. Suka banget lihat mami, gak pernah ngebosenin. Coba kalau aku ketemu sama mami, habis itu mami gak lepas dari pelukan aku. Pokoknya sayang banget sama mami. Bismillah, semoga ini rezeki aku ngobrol sama mami lewat fan call. Dan ini rezeki kamu, selamat pagi. Hai sayang. Oh, ini namanya Cegil. Kok namanya Cegil sih? Nama kamu siapa? Bukan Cegil. Sorry, oke, kita ganti mic dulu Mic-nya ya. ya guys, ini sayang. Najwa. Siapa nama kamu? Nama aku Najwa. Najwa. Sayang. Ayo, mau bilang apa sama Dewi Persik? Nanti naik pohon ya. Oh, itu naik Emang pohon. naik pohon. Coba kasih lihat. Bentar. Masya Allah. Ini buat lo, dia naik pohon. Kak, ini beneran di atas pohon? Dia teriak loh sama lo. Oh Iya, sayang, Masya Oh Allah. my God. Dia beneran lo. Ya sayang. Ya sayang, gimana sayang? Cegil, terima kasih ya udah. Oh, turun dulu, takut jatuh. Ya udah percaya kok. Najwa namanya, Najwa. Najwa, terima kasih udah nonton pagi-pagi Ambiar ya. Iya. Aduh. Mau ngomong apa sayang? Mau nyampein apa? Mau minta apa? Aduh, bentar, nafas dulu. Napas dulu, kasihan naik atas pohon. Najwa, kamu di mana sih? Di kota mana, Najwa? Aku di ini kota terpencil sih, aku di Kapuas, Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Kapuas, Tengah. Kalimantan Selamat Tengah. pagi, Kalimantan Tengah. Sehat-sehat keluarganya ya. Najwa mau bilang apa? Coba sama Dewi Persik, ini kesempatan kamu nih. Aduh, mau bilang apa ya, bingung. Aduh, pokoknya buat mami, aku tuh pokoknya sayang banget lah sama mami, pengen banget ketemu sama mami. Oh, nanti ya mudah-mudahan Allah mempertemukan kita ya sayang. Peluk jauh dari aku buat kamu. Terima kasih lo selalu setia bersama pagi-pagi Ambiar. Najwa, besok kita telepon kamu lagi, tapi kamu jangan turun dari pohon sampai besok ya. Kayaknya langsung gitu dia. Najwa, mau ada yang disampai-sampaikan sayang, kamu mau curhat apa sama mother? Mother. Gak ada sih, aku cuma mau lihat mami doang. Oke, lihat ini ciuman buat kamu ya, pelukan dari aku juga. Mwah. Terima kasih Najwa, jangan lupa turun dari pohon. Kita kembali saat lagi, tetap di pagi-pagi Ambiar. Bye-bye. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih sayang. Fadi dan juga Adit. Sukses ya. Sukses. Sebentar lagi bakal dapat laptop nih. Dari Dewi Persik. Menyaksikan kami, kita akan kembali lagi di hari Senin tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Oke. Happy weekend.